Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, tahukah Anda di awal-awal turunnya perintah puasa Ramadan, umat Islam tidak diperbolehkan untuk makan dan minum serta berhubungan suami istri setelah Isya. Jadi mereka hanya boleh makan minum itu setelah maghrib, durasinya sampai Isya. Setelah Isya mereka sudah tidak boleh lagi untuk makan minum dan berhubungan suami istri. Bagaimana kelengkapan penjelasan dari hal tersebut? Mari kita simak tafsir surat Al-Baqarah dari tafsir Al-Jalalain ayat 183 sampai 188. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutibah furidah alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, minal umam, dari umat-umat. Artinya umat-umat sebelum umat Islam itu sudah diperintahkan Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, al-ma'asi, agar kalian takut untuk bermaksiat, fa innahu, karena puasa itu, yukassirus syahwatah, akan membendung syahwat nafsu, allati hiya mabda'uha, yang mana nafsu itu adalah permulaan dari maksiat. Jadi nafsu syahwat adalah permulaan dari maksiat. Maka Allah menurunkan perintah puasa agar bisa menundukkan, agar kita mampu menundukkan nafsu ini. Ayyaman, hari-hari, nasbun bisyam au yasumu mikdaron, mereka berpuasa mikdaron pada ma'dudat, pada hari-hari yang ma'dud, yang qolail, yang sedikit, pada beberapa hari. Au mu'aqqatat, ya. Mu'aqqatat itu artinya yang sudah ditentukan. Jadi hari-harinya sudah ditentukan, bi'adadin ma'lumin, dengan angka atau jumlah yang sudah diketahui, wahiyah Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Kama sayati wa qallalahu tashilan 'alal mukallafin, dan disedikitkan atau dibatasi jumlah hari puasa Ramadan tersebut, tashilan 'alal mukallafin, sebagai bentuk kemudahan bagi orang-orang yang melakukan puasa tersebut. Faman kana minkum, maka barang siapa di antara kalian, hina syuhudihi, ketika masuk bulan Ramadan, maridon aw ala safar, sakit ataupun dalam perjalanan, ai musafiron safarul qasri, melakukan perjalanan, wa ajhadahu saumu fil halaini, melakukan perjalanan yang tidak bisa memungkinkan bagi dia untuk berpuasa, sulit baginya untuk berpuasa, fil halaini, dalam dua keadaan, baik sakit maupun perjalanan tersebut, fa aftoroh, lalu dia itu tidak puasa atau membatalkan puasanya, fa iddatun, fa alaihi iddatun, maka dia wajib mengganti ma'aftoroh, fa'iddatu ma'aftoroh, maka dia wajib mengganti jumlah berbuka puasanya itu, min ayyamin ukhor, pada hari-hari yang lain, yasumuha, berpuasa di hari-hari yang lain tersebut, badalahu, sebagai ganti puasa yang ditinggalkan. Jadi berpuasanya di luar bulan Ramadan. Jadi kalau misalkan 5 hari ditinggalkan, maka 5 hari berpuasa di luar bulan Ramadan sebagai gantinya. Bagi siapa? Bagi maridon au ala safain, bagi yang sakit atau melakukan perjalanan. Wa 'alal ladzina la yutikunahu. Asalnya wa 'alal ladzina yutikunahu, tapi di tafsirnya wa 'alal ladzina la yutikunahu. Dan diwajibkan atas orang yang tidak mampu berpuasa, likibarin au maradin, karena sudah tua atau sakit, la yurja bara'uhu, yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Fidyatun, dia wajib membayar fidyah, yaitu denda, wa fi qiraati bi idafati fidyatin, yutikunahu fidyatu, menjadi idafah, wa hiya lil bayan wa qila la ghairu muqaddar, jadi tidak ditentukan. Ada yang mengatakan fidyah itu
atau puasa di sini tidak ditentukan. Wa kanu mukhayyarin fil sadril Islam, di awal-awal turunnya Islam, umat Islam diberi pilihan untuk puasa atau bayar fidyah. Tsumma nusikha bi ta'yin shaum faman syahida minkum syahra falyasum. Lalu ketentuan pilihan untuk puasa atau tidak puasa ini, puasa atau bayar fidyah ini dihapus dengan adanya ayat Quran faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi hukum awal dari semua umat Islam, untuk semua umat Islam adalah berpuasa. Qala Ibnu Abbas illal hamil, kecuali orang yang hamil, orang yang mengandung, wal murdi, dan orang yang menyusui, idza aftarata khaufan 'alal walad, jika orang hamil atau menyusui ini tidak berpuasa karena takut atau khawatir kepada anaknya, fa innaha baqiyatun bila naskin, maka fidyah ini tetap wajib dibayarkan oleh ibu yang hamil ataupun yang menyusui, dengan syarat khaufan 'alal walad, khawatirnya itu kepada anaknya. Sebenarnya ibu hamil dan atau menyusui ini kan sebenarnya mampu berpuasa, teman khawatir kepada anaknya, maka dia wajib dua. Yang pertama mengganti puasanya di hari yang lain, yang kedua bayar fidyah. Fidyah itu faman tata, fidyah itu berapa? Di fidyah itu arti untuk bayar fidyah itu 1 mud, dan ulama berbeda pendapat terkait jumlah atau beratnya. Kalau yang dikeluarkan kita itu beras ya, atau makanan lah. Yang beratnya itu 5-8 on. Beras itu 5-8 on, dan itu bisa diuangkan, diberikan kepada fakir miskin. Ini ada kelanjutannya, faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang sukarela berbuat kebaikan, biziyadah 'alal qadril madhkur fil fidyah, dengan melebihkan dari takaran yang disebutkan dalam fidyah tersebut, fahuwa ay at-tatawwu, yaitu sukarela dalam menambahi fidyah tersebut, khairun lahu, itu lebih baik. Jadi kan ulama memulai dari 5-8 on, kemudian misalkan ibu hamil atau menyusui ini menambahkan sampai 1 kilo pas, misalkan 1 kilo, dan menambah 2 on, itu lebih baik, fahuwa khairun lahu. Wa antasumu, tapi ada yang lebih baik lagi ternyata, kata Allah itu, wa antasumu khairul lakum, tapi puasa itu tetap lebih baik bagi kalian, khairul lakum minal iftar, daripada berbuka puasa atau tidak berpuasa, wal fidyah, tidak berpuasa kemudian bayar fidyah. Hanya ini Allah memberi keringanan bagi yang memang khawatir, dan Allah tetap memberi penjelasan bahwa puasa itu khairun, puasa itu membawa kebaikan. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui annahu khairul lakum faf'aluhu, bahwa puasa itu lebih baik bagi kalian, faf'aluhu, maka lakukanlah puasa tilka ayyam, di hari-hari itu. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua ya tadi itu, tidak puasa kemudian bayar fidyah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan di dalamnya itu Al-Qur'an, minal lauhil mahfud, dari lauhil mahfud ila sama'id dunya, ke langit dunia, fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Minhu, darinya, hudan, sebagai petunjuk, hadiyan minad dolala, sebagai pemberi petunjuk dari kesesatan. Bagi siapa? Linnasi, bagi manusia, wa bayyinatin, dan keterangan-keterangan, ayat wadihat, keterangan-keterangan yang jelas, minal huda, dari petunjuk tersebut, bima yahdi ilal haqqi minal ahkam, yaitu berupa hukum-hukum, wa minal furqan, dan al-furqan, mimma yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Faman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan, hadoroh, yaitu hadir, masuk dalam bulan Ramadan, minkum, di antara kalian, asyahroh, dalam bulan tersebut, falyasum, maka berpuasalah. Wa man kana maridon, dan barang siapa yang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka diganti sebanyak hari
yang ditinggalkan min ayyamin ukhor pada hari-hari yang lain. Taqaddama mithluhu wa qarrara wa qurrira li alla yatawahhamu nasbuhu. Memang ini sudah ada penjelasan tapi diulangi lagi untuk tidak ada lagi keraguan tentang nasakh ataupun diperbolehkan untuk tidak puasa ketika ada halangan berupa sakit atau perjalanan. Bitakmimi masyahida. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan bagi kalian itu kemudahan, wala yuridu bikumul usr, dan tidak menginginkan bagi kalian itu kesulitan. Makanya kan ada keringanan. Gak apa-apa gak puasa, asal diganti kan itu kalau perjalanan atau sakit. Gak apa-apa gak puasa asal bayar fidyah, itu bagi orang tua ataupun orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Gak apa-apa gak puasa asal bayar asal membayar qada puasa dan fidyah, itu bagi orang hamil atau menyusui yang khawatir kepada anaknya. Walida abahalakumul fitrah, dan begitulah kenapa Allah itu membolehkan bagi kamu untuk tidak puasa ataupun membatalkan puasa fil marad, dalam ketika sakit, wasafar perjalanan, walikauni dzalika fi ma'nal illah, karena itulah alasannya. Jadi boleh tidak puasa karena ada alasan. Lil amri bisawm atfun alaihi walitukmilu bitakfif wa tasydid. Ada yang qiraat lain mengatakan walitukammilu, artinya sama, adalah menyempurnakan. Dan hendaklah kalian menyempurnakan al-iddata, hitungan iddata saumi Ramadan, jadi bilangan atau jumlah hari puasa Ramadan, bisa 29 atau 30. Walitukabbirullaha, dan hendaklah kalian mengagungkan atau membesarkan Allah inda ikmaliha, ketika kalian menyempurnakan puasa Ramadan, ala ma hadakum, karena sudah memberi petunjuk kepada kalian, arsyadakum lima'alimi dinihi, karena memberi petunjuk terkait dengan dasar-dasar agama atau pondasi-pondasi agama. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Allah ala dzalika, bersyukur kepada Allah atas hal tersebut. Wa sa'ala jama'atun an-nabiyya, dan suatu ketika ada kelompok orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Wahai Rasul, Tuhan kita itu dekat. Apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita cukup berbisik-bisik saja kepadanya, atau dia itu jauh sehingga kita harus menyerunya, kata kelompok orang ini kepada Rasul. Maka turun ayat, karena Rasul itu gak bisa jawab kalau tidak turun ayat. Turun ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku dekat. Minhum, kepada mereka, biilmi, yaitu dengan pengetahuanku, fa akhbirhum bidzalika, maka kabarkanlah kepada mereka tentang itu. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan permohonan orang yang memohon, idza da'ani, ketika dia memohon kepadaku. Jadi setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Bi'inalatihi masa'alah, dengan memberikan apa yang dia minta, apapun diminta kasih sama Allah. Tapi ada lanjutannya, ini yang berat nih. Fal yastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi seruanku, li, kepadaku, du'ai. Jadi Allah itu juga memanggil kita, du'ai bitta'ah, dengan ketaatan. Apa panggilannya Allah? Taat. Jadi kalau kita taat dan menjauhi maksiat itu sebenarnya sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di sini berjanji, kalau kita memenuhi panggilan Allah, maka Allah akan memenuhi permintaan kita. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, yadumu alal iman. Yu'minu di sini bukan sekedar saya beriman, KTP-nya ada Islam, bukan sekedar itu.
Di sini ada tafsirannya, yadumu alal iman mudawamah. Jadi 24 jam itu ingat Allah, 24 jam itu taat kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah, itu maksudnya. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk, yahtadu. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian, lailatas siyam, pada malam puasa Ramadan, ar-rafath. Ini bukan cuma puasa Ramadan, puasa yang lain, puasa sunnah juga. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa ar-rafath, bimakna al-ifda, yaitu menggauli istri, ila nisaikum, kepada perempuan-perempuan kalian atau istri, bil jima, dengan melakukan jima, jadi hubungan suami istri di malam Ramadan atau malam puasa yang lain juga apa-apa. Nazala naskhon lima kana fi sadril Islam, turunnya ayat uhilla lakum ini sebagai bentuk penghapusan dari yang sebelumnya di awal turunnya puasa Ramadan. Di awal-awal Islam ala tahrimihi, karena di awal-awal memang tidak boleh, haram melakukan hubungan suami istri di malam Ramadan di awal-awal Islam. Wa tahrimil akli, bukan hanya melakukan hubungan suami istri, makan minum, wal syurbi ba'dal isya, setelah sholat isya. Jadi durasinya berarti dari maghrib sampai isya, ya kurang lebih 1 jam. Habis itu udah bukan puasa namanya, tapi memang haram, tetap haram ba'dal isya. Hunna libasul lakum, mereka wanita-wanita itu adalah pakaian bagi kalian wahai laki-laki, wa antum, dan kalian wahai laki-laki, libasul lahun, sebagai pakaian bagi mereka. Kinayatun an ta'anukihima, sebagai bentuk kiasan dari ta'anuk, ya, pergaulan ataupun ada hubungan keduanya. Au ihtiyaju kullin minhuma, karena ada kebutuhan satu sama lain, ila sahibihi, kepada temannya. Suami butuh kepada istri, istri butuh kepada suami. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna, Allah benar-benar mengetahui bahwa kalian kuntum takhtanuna, kalian itu mengkhianati, takhununa anfusakum, mengkhianati diri kalian sendiri, bil jima, dengan melakukan atau dengan keinginan melakukan jima, lailatas syiyam, wa waqa'a dzalika li Umarin, li Umar. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah ingin sekali melakukan jima di malam Ramadan, kan enggak boleh itu kan. Wagairuhu, ternyata selain Umar, sahabat Rasulullah selain Umar juga ada keinginan melakukan hubungan seksual dengan istrinya itu. Wa antadaru, maka para sahabat ini matur kepada Rasul, minta maaf tentang keinginan mereka yang menggebu-gebu untuk melakukan jima di malam Ramadan. Fataba alaikum, maka Allah mengabulkan taubat kalian, qabla taubatikum, sebelum kalian bertaubat. Jadi Allah sudah mengabulkan taubatnya. Artinya keinginan untuk melakukan jima itu kan sesuatu yang menurut sahabat itu sangat bertentangan dengan perintah. Perintahnya kan tidak boleh, tapi mereka ingin matur kepada Rasul. Kemudian ayat ini, wa'afa ankum, dan Allah memaafkan kalian. Fal'ana, nah ini sebagai nasahnya, fal'ana, maka sekarang, idza uhilla lakum, ketika sudah dihalalkan bagi kalian jima di malam hari, basyiruhunna, pergaulilah mereka, wabtagu, utlubu, mintalah, ma kataballahu lakum, apa yang Allah tetapkan bagi kalian, ai abahahu minal jima au qadaruhu minal walad. Enggak apa-apa, silahkan melakukan jima dan mintalah apa yang Allah tentukan, minal walad, yaitu anak. Wa kulu washrabu, makan minum, al-laila kullahu, sepanjang malam. Yang awalnya enggak boleh, sekarang boleh sudah. Hatta yatabayyana, sampai sudah jelas, yadhharu lakumul khaytul abyad, sampai sudah jelas bagi kalian itu al-khaytul abyad, ya, benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajar, yaitu fajar. Jadi makan minum dari ba'da maghrib sampai
sudah terbit yang namanya garis putih dari garis hitam. Yang maksudnya adalah fajar, berarti sampai fajar ya. Kalau sekarang sudah ada tandanya, kita mendengar namanya imsak gitu. Imsak itu kan sebenarnya sebelum fajar. Fajar itu kalau sudah adzan subuh. As-sodik, ini dimaksud adalah fajar sodik, bukan fajar kadzib, yang menandakan tentang sudah diwajibkan sholat subuh. Bayanun lil khaytil abyad wa bayanul aswad wa mahdhufun ay minal lail syubbiha ma yabdu minal bayad wa ma yamtaddu ma'ahu minal gibshi bi khattaini abyad wa aswad fil imtidad. Jadi ini terangan dari fajar. Jadi fajar itu adalah seperti dua garis ya, garis putih dan garis hitam. Jadi hitam itu adalah malam, putih itu adalah tanda dari fajar tersebut. Tsumma atimmus siyama, kemudian sempurnakanlah puasa itu minal fajri, dari fajar. Jadi puasanya dimulai dari fajar ilal lail, sampai malam. Ai ila dukhulihi bi ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menggaulinya, ai nisaakum wa antum akifun, sementara kalian sedang iktikaf, muqimuna biniyatil iktikaf, sementara kalian sedang melakukan iktikaf fil masajid, di dalam masjid. Muta'alliqun bi akifun nahyun, ini larangan. Nahyun liman kana yakhruju wa huwa mu'takifun fayujami'u limra'atihi wa ya'ud. Jadi orang yang iktikaf di masjid itu tidak boleh dia pergi ke rumah sebentar untuk melakukan jima dengan istrinya. Kalau begitu iktikafnya batal. Misalnya 10 hari terakhir Ramadan mau iktikaf, ya 10 hari itu gak boleh keluar. Ya, seperti Ashabul Kahfi ya. Bedanya Ashabul Kahfi 309 tahun, nah ini cuma 10 hari. Di masjid terus sehari semalam. Tilka al-ahkam al-madhkurah, hukum-hukum yang sudah disebutkan tadi itu, hududullah adalah batas-batasnya Allah, haddaha li ibadi, yang ditentukan bagi hamba-hambanya, liyakifu indaha, agar mereka itu berhenti di situ, artinya tidak melampauinya. Fala taqrabuha, jangan didekati. Fala taqrabuha, jangan didekati. Ablag min la ta'taduha, ini lebih mengena daripada mengatakan la ta'tadu. Jadi inilah balaghahnya atau bentuk bahasa indahnya Al-Quran itu adalah tilka hududullah fala taqrabuha. Jadi Allah itu tidak langsung mengatakan la ta'taduha, jangan melanggar, jangan melakukan maksiat, enggak. Allah berfirman tilka hududullah fala taqrabuha. Kadzalika kama bayyana lakum ma dzukira yubayyinu lakum, maka dari itu semua yang telah dijelaskan itu semua, yubayyinu lakum ayatihi, menjelaskan kepada kalian tanda-tandanya, linnas, kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, maharimahu, mereka takut kepada larangan-larangan Allah. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian, ai la ya'kulu ba'dukum mala ba'din. Maksudnya adalah janganlah seseorang di antara kalian saling memakan harta orang lain. Janganlah kalian saling memakan harta orang lain. Bil batil, dengan cara yang batil. Al haram syar'an, yaitu keharaman yang sifatnya syarak. Kasarikoh, seperti mencuri. Wal gosok, ya, gosok itu artinya mengintimidasi ataupun merampas. Wala tudulu, dan janganlah kalian tudulu itu artinya janganlah kalian mengajukan. Wala tudulu au talqu biha. Wala tudulu wa tudulu biha ilal hukam. Janganlah kalian mengajukan dengan perkara harta tersebut, ai bihukumatiha, ai au bil amwal riswah. Janganlah kalian mengajukan kepada penghakiman tentang harta tersebut, bil amwal riswatan, dalam bentuk suap, ilal hukam, kepada para hakim, litakulu bitahakum farikon,
min amwalinas. Jadi ini larangan yang kedua. Jadi larangan pertama itu mencuri, larangan yang kedua ini makan harta yang ada unsur ataupun ada caranya menggunakan suap. Misalkan dapat uang 1 M, nah, tapi di awal-awal sebelum mendapatnya itu dengan cara suap, ini nggak boleh. Suapnya kepada siapa? Kepada siapapun. Kalau di sini disebutkan kepada hakim. Min amwalinas mutalabbisin. Jadi antara uang halal dan haramnya dicampur. Bil ismi dengan dosa, wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu, annakum mubtilun, bahwa kalian itu benar-benar telah melakukan pelanggaran, berbuat kekeliruan. Jadi memakan harta dengan cara yang salah. Jadi hartanya mungkin benar, ya kan? Hartanya mungkin benar, tapi caranya salah. Maka ini seperti membayar riswah, ya, membayar suap kepada hakim. Maka ini tetap menjadi harta yang haram. Demikian kajian tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. Intinya adalah bahwa diturunkannya puasa yang awalnya tidak boleh untuk makan minum dan jima di malam puasa, kemudian turun ayat yang membolehkannya, bahwa ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat Islam. Dan terus menerus ada keringanan-keringanan yang Allah berikan, karena sudah tidak ada Al-Quran tidak ada kitab setelah Al-Quran, maka ini sudah final. Artinya keringanan ini sudah final. Tidak ada keringanan nanti puasa jadi 15 hari, yang nggak ada. Tidak ada, karena final sudah Al-Quran ini sampai hari kiamat. Demikian, semoga bermanfaat. Dan Allahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.